Mawar ke-33, Kerasukan Setan. Ketika Santo Dominikus sedang berkhutbah tentang rosari ataupun rosario di dekat Carcassonne, Carcassonne. Seorang penganut bid'ah Albigensia yang kerasukan setan dibawa kepada Santo Dominikus, Peristiwa yang dikatakan Santo Louis dalam bukunya yang bertajuk True Devotion to the Blessed Virgin Mary ini, ketika ia menjelaskan bahwa orang-orang yang mencintai Bunda Maria tidak akan kalah, Ini adalah sebuah peristiwa yang juga diceritakan oleh Santo Louis de Montfort dalam sebuah buku lainnya, yaitu True Devotion to the Blessed Virgin Mary, katanya, Nah, ini buku yang saya sedang bawakan ini sebenarnya sebuah buku tulisan daripada Santo Louis de Montfort yang bertajuk The Secret of the Rosary. Kan dalam bahasa Melayu dia itu Rahasia Rosary. Oke, mari kita dengarkan cerita tadi. Nah, apabila seorang kerasukan setan itu yang mana penganut bid'ah Albigensia itu dibawa kepada Santo Dominikus ataupun Santo Dominik, dan Santo Dominik ini membebaskan dia dari roh jahat itu, di hadapan banyak umat, ramai umat, kira-kira 12.000 orang yang datang. 12.000 orang yang datang untuk mendengarkan dia berkhutbah, dan iblis-iblis yang merasuki orang tersebut ataupun orang yang menganuti bid'ah Albigensia itu dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Santo Dominikus. Mereka mengatakan bahwa orang itu mengatakan bagi pihak si iblis yang sedang bercakap di dalam badan manusia itu, mereka mengatakan bahwa yang pertama, mereka berjumlah 15.000 di dalam tubuh orang yang malang itu, karena ia telah menyerang 15 misteri rosari. Yang kedua, mereka bersaksi bahwa dengan mewartakan rosario suci, Santo Dominikus ataupun Santo Dominik menyebarkan ketakutan dan kengerian di dalam neraka, dan bahwa Santo Dominikus adalah orang yang paling mereka benci di seluruh dunia, kerana jiwa-jiwa yang direnggutnya kembali dari tangan mereka melalui devosi kepada rosari suci. Dan mereka juga mengatakan hal-hal lainnya. Yang hal-hal lainnya ini kita akan dengarkan dalam segmen ini juga, di dalam cerita ini juga, dan panjang sebenarnya percakapan iblis-iblis itu kepada Santo Dominikus dan juga kepada Bunda Maria, kepada Bunda Maria. Mari kita sambung. Nah, kemudian Santo Dominikus melilitkan rosarinya di leher orang Albigensia itu, serta meminta kepada setan-setan itu untuk menceritakan kepadanya, siapakah di antara semua orang kudus di surga yang paling mereka takuti, dan siapakah yang paling disayangi dan dihormati manusia. Nah, kemudian mendengar itu, iblis-iblis itu menjerit-jerit ketakutan, sehingga sebahagian besar umat yang ada di situ merebahkan diri ke tanah dan pucat ketakutan. Mereka ketakutan melihat orang yang malang itu sedang menjerit-jerit dan Kemudian dalam segala kelicikannya, agar tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Santo Dominikus ini, setan-setan itu menangis. Mereka menangis dan merintih, memilukan, sehingga membuat ramai orang yang hadir di situ pada masa itu turut menangis kerana mereka sungguh kasihan. Dan setan-setan itu bercakap melalui bibir orang Albigensia itu, memohon dengan sangat-sangat, mereka memohon dengan sangat-sangat seperti begini. Ini adalah kata-kata orang
ataupun kata-kata setan-setan itu melalui orang Albigensia yang kerasukan itu. Mereka berkata seperti begini. Dominikus, Dominikus, kasihanilah kami. Kami berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan lagi menyakiti engkau. Engkau selalu berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang bersusah. Sayangilah kami kerana kami berada dalam kesusahan yang tak terkatakan. Kami sudah sangat menderita. Lalu mengapa engkau bergembira dengan memperberat penderitaan kami? Apakah engkau belum puas dengan penderitaan kami tanpa menambahkannya lagi? Sayangilah kami. Nah, Santo Dominik ataupun Santo Dominikus tidak terpengaruh sedikit pun oleh rintihan roh-roh jahat itu. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak akan melepaskan mereka sebelum mereka menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka akan membisikkan jawaban atas pertanyaan itu sedemikian rupa sehingga hanya Santo Dominikus sendirilah yang dapat mendengarkannya. Santo Dominikus dengan tegas mendesak agar mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan suara lantang dan jelas. Kemudian setan-setan itu menjadi tenang dan menolak untuk bercakap sepatah kata pun. Mereka tidak mematuhi sedikit pun perintah Santo Dominikus. Lalu Santo Dominikus ini berlutut. Dia berlutut dan berdoa kepada Bunda Maria. Katanya kepada Bunda Maria, "Ya perawan yang penuh kuasa dan ajaib, kumohon kepadamu melalui kuasa rosari, perintahkanlah musuh-musuh umat manusia ini menjawab aku." Nah, tidak lama setelah ia mengucapkan doa itu, seberkas cahaya merah meloncat ataupun terkeluar daripada kuping telinga, daripada hidung dan mulut orang yang kerasukan itu, yang orang yang menganut bid'ah Albigensia itu. Setiap orang gemetar ketakutan. Namun api itu tidak menyakiti siapapun, ya. Dia tidak menyakiti umat-umat yang sedang melihat perkara itu. Lebih kurang 12.000 orang yang sedang melihat peristiwa itu berlaku, ya. Setiap orang yang melihat itu merasa ketakutan, namun api itu tidak menyakiti siapapun. Namun setan-setan itu pula yang berteriak-teriak. Nah, kata mereka, nah di sini yang panjang, ya. Di sini adalah kata-kata setan yang panjang. Mari kita dengarkan. Dominikus, kami mohon kepada Anda demi penderitaan Yesus Kristus dan demi karunia-karunia ibundanya yang suci dan semua orang kudus. Biarkanlah kami meninggalkan tubuh orang ini tanpa bercakap lebih lanjut. Kerana para malaikat akan menjawab pertanyaan Anda bila saja Anda kehendaki. Lagi pula, apakah kami ini bukan pembohong? Mengapa Anda harus percaya kepada kami? Tolong jangan menyiksa kami lagi. Sayangilah kami. Kemudian Santo Dominikus ini terus berkata, "Terkutuklah kamu hai roh-roh jahat yang sungguh tidak pantas untuk didengarkan." Ya, kata Santo Dominikus sambil berlutut berdoa kepada Bunda Maria. Kemudian dia berdoa lagi kepada berdoa dia lagi, yaitu si Santo Dominikus, katanya, "Ia Bunda kebijaksanaan yang luhur,
Saya berdoa bagi orang-orang yang berkumpul di sini, yang telah mengetahui cara mendaraskan secara benar salam malaikat. Tolonglah, kumohon kepadamu, perintahkanlah musuh-musuhmu untuk menyatakan semua kebenaran, dan hanyalah kebenaran tentang hal ini, di sini dan sekarang, di hadapan para hadirin. Nah, setelah Santo Dominikus menyelesaikan doanya, tampaklah kepadanya Bunda Maria yang dikelilingi sejumlah malaikat. Ia memukul orang yang kerasukan setan itu dengan setangkai emas yang dipegangnya dan berkata, ya, Bunda Maria yang memegang emas itu, dan dia berkata dan dia memukul orang yang kerasukan setan itu, ya, yang dipukul sebenarnya itu adalah iblis, ya. Katanya kepada orang itu, jawablah hambaku dengan segera. Itu katanya. Nah, orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar kata-kata Bunda Maria. Yang hanya melihat hanyalah Santo Dominikus, ya, dan juga setan itu. Orang-orang yang berada di sekitar mereka itu yang lebih kurang 12.000 orang itu tidak melihat, ya. Dan setan-setan itu menjerit seperti begini. Wahai engkau musuh kami, kejatuhan dan kehancuran kami. Mengapa engkau turun dari surga hanya untuk mendera kami secara kejam? Wahai pengantara orang-orang berdosa, engkaulah yang merenggut orang-orang berdosa dari kuasa kami. Engkaulah jalan paling tepat menuju surga. Apakah kami harus menyatakan semua kebenaran itu dan mengakukannya di hadapan semua orang? Dan siapa sebenarnya yang menjadi alasan rasa malu kami dan keruntuhan kami? Oh, terkutuklah kami, pangeran-pangeran kegelapan. Dengarkanlah baik-baik orang-orang Kristen. Bunda Yesus Kristus sungguh berkuasa dan ia dapat menyelamatkan hamba-hambanya dari kejatuhan ke dalam api neraka. Dialah matahari yang menghancurkan kegelapan, tipu muslihat dan kecerdikan kami. Dialah yang membongkar komplotan-komplotan kami yang tersembunyi, memporak-porandakan jeritan dan jeratan-jeratan kami. Ya, memporak-porandakan jeratan-jeratan kami, serta membuat semua godaan kami tidak berguna dan tidak berhasil. Nah, masih lagi setan ini yang bercakap, ya, melalui orang yang kerasukan itu. Lagi kata setan itu, kami harus mengatakan walaupun dengan berat hati bahwa belum ada satupun jiwa yang sungguh-sungguh bertekun dalam pelayanannya hancur bersama kami. Satu tarikan napas yang ia persembahkan kepada Tritunggal Maha Kudus jauh lebih pantas daripada semua doa, keinginan, serta cita-cita segenap orang kudus. Kami lebih merasa takut kepadanya daripada semua orang kudus lain di surga. Dan kami pun tidak berhasil membujuk hamba-hambanya yang setia. Ramai orang Kristen yang memohon kepadanya saat kematiannya, dan seharusnya mereka terkutuk menurut pertimbangan kami, tetapi diselamatkan oleh perantaraannya. Nah, kalau saja Maria, nah ini yang dikatakan oleh setan itu, ya. Kalau saja Maria, ya, mereka menyebut namanya karena kegundahannya. Tidak mengadu kekuatannya dengan kekuatan kami serta mengacau balaukan rencana-rencana kami, pastilah kami telah memenangkan gereja serta menghancurkannya jauh-jauh hari sebelum ini. Kami pun pasti sudah bersaksi bahwa semua ordo religius di dalam gereja itu telah jatuh ke dalam
teraturan. Sekarang, karena kami dipaksa untuk bercakap, kami juga harus mengemukakan hal ini. Ya, ini yang terakhir dikatakan oleh setan itu. Katanya, tiada seorang pun yang bertekun, tiada seorang pun yang tekun dalam doa rosari akan dikutuk. Karena ia itu adalah Maria, akan memperoleh bagi hamba-hambanya rahmat penyesalan yang jujur dari lubuk hati yang dalam akan dosa-dosanya. Dan dengan demikian mereka mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah. Kemudian Santo Dominikus menyuruh semua orang berdoa rosari dengan sangat perlahan-lahan dan dengan penghormatan yang besar. Nah, terjadilah peristiwa ajaib, ya. Pada setiap salam Maria, ini peristiwa ajaib yang berlaku pada masa itu, yang disaksikan oleh 12.000 orang, ya, pada masa penampakan ataupun pada masa orang yang menganut bidah albigensia ini, kerasukan setan, ya. Dan terjadilah peristiwa ajaib yang mana pada setiap salam Maria yang diucapkannya bersama umat, sejumlah iblis berhamburan keluar dari tubuh yang malang itu berupa batu bara yang berpijar, batu bara yang masih terbakar, ya. Dan ketika semua iblis telah keluar dan orang bidah itu bebas daripada belenggu mereka, Bunda Maria yang mana tetap tidak nampak pada penglihatan orang ramai pada masa itu, memberikan berkat kepada hadirin yang berkumpul dan mereka diliputi sukacita karenanya. Dan sejumlah orang bidah bertobat kerana tanda heran ini dan bergabung dengan Ordo Rosario Suci ataupun Serikat Rosario Suci. Atau ngopi. Irina panga mawar ke-33, ya, tentang kerasukan setan, ya. Sebuah mukjizat terjadi yang terjadi kepada Santo Dominikus dan juga umatnya, ya, yang pada masa zamannya, ya. Nah, tapi itu saja untuk mawar ke-33. Sekarang